makan bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Semangat pagi, salam kemanusiaan. Presentasi ini dalam rangka seleksi juara nasional ke-9 dari PMI Kabupaten Tulungagung. Tak kenal maka tak aruf. Aduh, salah, maksudnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Suci Wulandari, PM Wira dari PMI Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan berpresentasi bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi bikin sakit hati. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah materi yang berhubungan erat dengan kita semua, yaitu kesehatan remaja. Kali ini kita akan belajar apa sih itu AIDS, penularannya, perlindungannya, dan lain-lain. Pertama-tama nih, kalian tahu nggak kasus yang lagi viral-viralnya khususnya di Kabupaten Tulungagung? Iya, benar, kasus HIV/AIDS di Tulungagung. Bersumber dari YPAI Kabupaten Tulungagung, kasus HIV/AIDS di Tulungagung terjadi sebanyak 3.177 dan Tulungagung menjadi peringkat kelima di Jawa Timur. Parah banget kan? Sebanyak 319 terjadi di kalangan remaja dan faktor utamanya adalah transmisi seksual. Ada juga nih kasus yang lagi viral barusan ini. Terjadi 52 pelajar terjangkit virus HIV dan AIDS di usia 13-24 tahun. Badan Konseling dari mereka nih menyelidiki kasus tersebut dan didapatkan hasil bahwa penyebab utamanya adalah seks bebas dan gonta-ganti pasangan. Emang ya anak zaman sekarang tuh udah berani kayak gitu. Ada juga analisis dari Paguyuban Peduli AIDS di Kabupaten Tulungagung, kasus terbanyak terjadi di kalangan TKW. Mereka yang sudah terbiasa berhubungan suami istri bingung tidak tahan bagaimana mengungkapkan kepuasan batinnya sehingga mencari kepuasan di luar dengan cara gonta-ganti pasangan saat hubungan seksual. Oleh karena itu nih, di sini saya akan membahas HIV dan AIDS. Sebenarnya apa sih AIDS itu? AIDS adalah acquired immunodeficiency syndrome, yaitu penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terjangkit penyakit lain yang mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Bagaimana sih cara mengetahui seseorang menderita HIV dan AIDS? Dalam hal ini, seseorang sudah tertularkan virus HIV melalui tahapan atau stadium. Yang pertama, stadium inkubasi. Dalam stadium ini, virus menginfeksi tubuh dan bersembunyi dalam sel darah putih. Pada umumnya, penderita belum mengalami gejala apapun, namun penderita sudah dapat menularkan virus kepada orang lain. Yang kedua, stadium awal. Setelah 3-6 bulan, pemeriksaan darah akan menunjukkan tanda HIV positif atau sering disebut dengan seropositif. Pada umumnya, kadang penderita hanya mengalami seperti pembekakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, dan beberapa infeksi ringan. Yang ketiga nih, stadium tengah. Pada stadium ini, setelah berjalan 2-10 tahun, perlahan HIV akan menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat nih, stadium AIDS. Pada stadium ini, virus akan menghancurkan seluruh kekebalan tubuh sehingga tubuh terinfeksi oportunis seperti TBC, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, radang paru-paru, dan lain-lain. Selanjutnya, penularan HIV dan AIDS. Penularan HIV dan AIDS melalui 4 cara. Yang pertama, penularan lewat senggama. Teman-teman pasti udah tahu apa itu senggama. Gak mungkin lah anak zaman sekarang belum tahu apa itu senggama. Senggama adalah
hubungan seksual atau biasa disebut dengan seks. Nah, hubungan seksual saat pacaran itu nggak boleh ya teman-teman. Jangan sampai nih pacaran kalian mengakibatkan C59, cinta 5 menit akibatnya 9 bulan. Yang kedua, penularan lewat transfusi darah. Dalam penularan lewat transfusi darah, kemungkinannya sangat kecil karena biasanya darah dicek di lab UGD PMI terlebih dahulu sebelum ditransfusikan. Yang ketiga nih, penularan lewat jarum suntik. Biasanya penyalahgunaan jarum suntik seperti penggunaan narkoba, tato, dan masih banyak lagi. Yang keempat, penularan lewat kehamilan. Melalui janin ditularkan melalui plasenta. Kalau HIV dan AIDS itu tidak ditularkan, gimana sih? Nah, di sini saya punya fun game nih. Fakta atau mitos? Teman-teman pada ikutan ya. Fakta atau mitos? Berjabat tangan bisa menularkan HIV dan AIDS. Ya, benar, mitos. Berjabat tangan tidak bisa menularkan HIV dan AIDS karena bersentuhan langsung tidak dapat menularkan HIV dan AIDS. Lagi ya, fakta atau mitos? Fakta atau mitos, berciuman tidak menularkan HIV dan AIDS. Ya, benar. Fakta, berciuman tidak menularkan HIV dan AIDS karena air liur tidak dapat menularkan HIV dan AIDS kecuali terdapat luka seperti sariawan saat mereka berciuman. Gimana? Teman-teman udah paham HIV dan AIDS ditularkan dan HIV dan AIDS tidak ditularkan? Kalau udah paham, kita lanjut ya. Cara perlindungan terhadap HIV dan AIDS. Cara perlindungan terhadap HIV dan AIDS melalui 3 cara. A, B, C. A, abstinen alias puasa bagi remaja yang belum menikah, yaitu tidak berhubungan seksual saat pacaran. B, be faithful alias setia kepada pasangan hidup bagi mereka yang sudah menikah, yaitu tidak gonta-ganti pasangan. C, condom alias kondom digunakan pada keadaan-keadaan khusus. Itulah sedikit materi tentang HIV dan AIDS. Kesimpulannya, jangan hubungan seksual sebelum waktunya dan jangan gonta-ganti pasangan karena dapat beresiko penularan HIV dan AIDS. Pintar-pintarlah memilih pergaulan karena berbaur tidak harus melebur. Peran PMN untuk membantu penderita HIV/AIDS yang pertama, mampu mensosialisasikan kesehatan kepada teman sebaya. 2. Mampu memotivasi mereka. 3. Jalin komunikasi baik dan berikan kasih sayang. Itulah sedikit materi tentang kesehatan remaja. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sepertinya tidak ada ya, karena cewek selalu benar. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Thank you for watching. Jalan-jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Salam kenal dari PMR Wira PMI Kabupaten Tulungagung. Soyowani tanpa panti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.